Apa kabar Kak Nancy? Kabar baik, puji Tuhan, luar biasa. Ya, aku terakhir ketemu sama Kak Nancy tahun 2017 ya. Ya, 2017 sebelum gempa. Ini, aku kan dengar-dengar Kak Nancy itu menjadi ketua PPUAD. Bisa ini nggak singkatan apa Oh sih iya, PPUAD? PPUAD itu singkatan dari Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas. Tugasnya apaan sebagai ketua Ya, PPUAD? ah, tugas dari PPUAD itu sendiri sebenarnya eh, beberapa di daerah-daerah yang belum ada ya PPUAD. Dari pusat kemarin sempat mengutus beberapa teman yang ada di daerah untuk menjadi ketua PPUAD. Nah, tugas dari PPUAD itu sendiri itu bekerja sama, berkoordinasi dengan KPU Kota dan KPU Provinsi. Nah, KPU Kota dan KPU Provinsi uh, dengan PPUAD bekerja sama untuk mendata teman-teman disabilitas. Nah, teman-teman disabilitas ini kadang di daerah-daerah itu atau di tempat-tempat beberapa yang tertentu mereka malas untuk pergi ke TPS. Satu, mungkin keluarganya merasa malu, terus dengan akses yang tidak memadai. Itulah yang membuat ada beberapa teman-teman disabilitas untuk tidak mau mengeluarkan atau memberikan suara mereka, hak suara mereka. Jadi dengan adanya PPUAD itu sendiri membutuhkan akses untuk para teman-teman disabilitas untuk melakukan memberikan suara mereka, hak suara mereka itu. Nah, dengan TPS yang aksesnya tidak berbatu, tidak bertangga atau banyak halangan-halangan buat penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda, terus penyandang disabilitas netra yang sulit untuk menaiki tangga atau dengan berbatu-batu. Nah, itu. Jadi dengan adanya PPUAD kerjasama antara KPU Kota dan KPU Provinsi di daerah masing-masing membuat mungkin beberapa persen yang kemarin para disabilitas tidak memberikan hak suara mereka, dengan adanya PPUAD hak suara mereka itu meningkat tinggi untuk khususnya untuk disabilitas, bahwa mereka mau pergi ke TPS gitu. Oh, jadi selain menginput data untuk teman-teman disabilitas, itu KNFI juga ini ya mengondisikan situasi jalanan yang akses untuk teman disabilitas untuk berangkat ke TPS ya. Ya, kami menghimbau, kami meminta kepada KPU untuk penyiapan pelaksanaan untuk di TPS itu form kemarin yang mereka buat, kami meminta agar form untuk pendataan ke tempat-tempat teman-teman disabilitas harus sudah punya ada cross sendiri atau punya kolom sendiri bahwa menanyakan dia disabilitas apa, dia disabilitas netra kah, di lingkungan RT itu sendiri. Nah, jadi TPS itu yang dari PPUAD sendiri meminta supaya ada yang tempat itu yang bisa dicapai atau bisa dituju oleh teman-teman penyandang disabilitas. Dan di tempat TPS sendiri pemilihan kemarin sudah sempat disiapkan braille bagi teman-teman penyandang disabilitas netra yang sudah bisa braille ya, tapi yang belum masih tetap diminta untuk pendampingan. Nah, pendampingan itu pun kami meminta pendampingan yang
kepercayaan entah itu keluarga atau dari petugas KPU sendiri yang dipercayakan, khusus untuk netra ya, yang penting untuk netra. Tapi dengan akses yang sudah kami anjurkan kepada KPU, ada beberapa tempat kemarin yang sudah kami melakukan pemilihan, dan itu ada teman-teman juga yang diminta untuk menjadi petugas-petugas untuk petugas-petugas pencatat data-data teman-teman disabilitas. Jadi kami bersyukur dengan adanya PPUAD juga, KPU provinsi dan KPU kota, mereka memberikan kesempatan buat teman-teman penyandang disabilitas untuk menjadi petugas KPU, seperti teman-teman Daksa, Rungu juga gitu. Kalau yang netra kayaknya belum ada kesempatan, tapi akses dari untuk ke tempat TPS itu sendiri, KPU provinsi dan KPU kota sudah ada beberapa tempat yang sudah menyiapkan, karena di lingkungan RT-nya atau di lingkungan wilayah itu sendiri ada penyandang disabilitasnya. Oh iya. Gitu. Nah, terus kalau ya disabilitas Daksa ataupun tunarungu, kita nggak perlu alat untuk doblos. Cuma kalau nggak salah untuk penyandang cacat netra itu kan ada yang namanya template, benar nggak sih? Iya. Jadi selain braille juga ada template untuk menyoblos apa yang kita pilih. Cuma pengalaman saya atau sepengetahuan saya itu kemarin kan pemilu 2019 itu kan kita harus milih 5 ya pemilihannya, pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Nah itu kan kalau nggak salah template-nya atau alat bantu untuk pencoblosan tunanetra kan cuma ada 2 atau 3 Mbak Kanensi ya? Ya, hanya ada dua. Untuk presiden dengan ini yang kalau nggak salah yang untuk pusat, dari daerah untuk pusat hanya 2. Hanya 2 ya. Nah itu kenapa cuma 2 sedangkan untuk HA kertas pilihnya itu ada 5? Bisa dijelasin nggak? Ya, itu kita juga sudah ajukan kemarin ke KPU provinsi dengan kota. Waktu kita juga ada beberapa kali sosialisasi pertemuan dengan KPU. Kami meminta itu, tapi mereka berbalik bertanya kepada kami, apakah semua penyandang disabilitas netra itu sudah bisa menggunakan braille atau template itu sendiri. Tapi kami katakan memang belum semua rekan-rekan kami atau teman-teman kami disabilitas netra bisa menggunakan itu. Jadi kami ajukan untuk adakan pendampingan. Soal kertas yang mereka buat, mereka bilang hanya itu yang keluar yang kami ajukan, tapi hanya 2 saja yang bisa mereka buat. Seperti itu. Kalau untuk kayak untuk anggota dewan yang di daerah itu masing-masing, itu kita menggunakan yang biasa, tapi kita butuh pendampingan yang memang betul-betul yang kita percayakan. Jadi mereka tidak membalikan apa yang menjadi hak para disabilitas netra itu. Saya mau menunjuk si A, tapi pendamping saya kenal dengan pendamping saya kenal dengan orang si B, saya ajukan atau saya arahkan tangannya, tapi tidak, kami meminta untuk kejujuran dari para petugas KPU itu sendiri. Tetapi yang lebih baik kami minta dari pendampingan keluarga yang kami percayakan. Tapi kalau untuk soal kertas tadi, untuk soal itu hanya 2. Memang kami ajukan semua, tapi mereka hanya bisa mengeluarkan 2 itu. Oh, jadi seperti itu. Ya, jadi dengan template yang cuma baru
tersedia 2 itu kendala teman-teman disabilitas netra untuk mempunyai hak pilih nggak jadi begitu menjadi masalah ya, karena jelas ada pendampingan yang terpercaya dari pihak keluarga ataupun petugas yang emang benar-benar ditunjuk sama tunanetranya itu sendiri ya, Nancy ya. Iya, kalau dari keluarga yang kita percayakan, yang memang sudah kita percayakan. Kalau dari KPU sendiri itu kami minta untuk pendampingan, tapi harus ada pernyataan itu sendiri. Pernyataan di antara petugas yang kami minta dari KPU yang mengutus dengan penyandang disabilitas netra itu. Jadi kita punya ada form yang harus diisi gitu. Oh, jadi untuk menjadi seorang pendamping tunanetra juga harus ada pengisian kayak form, perjanjian tertulis gitu bahwa si pendamping ini bakal benar-benar merahasiakan apa yang menjadi pilihan si penyandang disabilitas netra gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, betul sekali. Seperti itu ada beberapa yang harus mereka isi dan itu ditanda tangan oleh petugas itu sendiri dengan penyandang disabilitas netra itu. Tapi ya dengan berjalannya kemarin sempat pemilihan kemarin itu sudah terlaksana dengan baik bahwa penyandang disabilitas netra bisa melakukan memberikan hak suaranya kepada siapa yang menjadi rahasia bagi mereka, siapa yang akan mereka pilih. Itu sudah kami bersyukur karena dengan adanya PPUAD kerjasama dengan KPU, kami bersyukur banyak teman-teman penyandang disabilitas khususnya yang netra yang kemarin tidak memilih, yang kemarin malas, yang kemarin ragu-ragu. Akhirnya mereka sekarang sudah punya keinginan, kemauan untuk memberikan hak suara mereka, begitu. Jadi sebenarnya menjadi ketua atau tugas dari PPUAD sangat berat ya. Satu, dari penjelasan Kanensi kan kita harus menyiapin lokasi. Terus yang kedua, meyakini bahwa apa yang kita pilih itu terjaga kerahasiaannya. Terus yang ketiga, lebih mendatangi atau untuk input data gitu ya. Oh iya, yang pertama tadi untuk soal akses tempat, justru itu akses yang kita butuhkan. Kita sudah ajukan beberapa kali sosialisasi. Kita selalu mengajukan bahwa kita butuh akses atau tempat pemilihan umum atau tempat atau TPS itu sendiri bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas. Khususnya netra. Tapi di situ kami juga untuk mengajukan bukan cuma disabilitas, untuk ibu hamil, orang lansia. Nah, itu semua juga kami ajukan. Karena dengan adanya akses yang bisa kami tempuh, ada akses yang bisa kami jangkau, itu bisa membuat kenyamanan buat penyandang disabilitas itu sendiri, dan tidak punya rasa ketakutan atau ragu untuk mau menuju ke tempat suara atau TPS itu sendiri. Tempat TPS itu sendiri ada beberapa teman-teman yang dipercayakan untuk mereka sebelum hari hanya mengecek bahwa lokasi atau tempat itu benar-benar akses bagi penyandang disabilitas, begitu. Terus yang kedua, betul sama sekali jaminan atau hak suara yang kami berikan atau yang kami
tentukan, itu hak kami, dan pendamping yang mendampingi kami itu memang mereka menjaga betul kerahasiaannya. Jadi apa yang kami pilih atau penyandang disabilitas netra memilih, siapapun yang dipilihnya, tetap kerahasiaan itu tetap dijaga oleh pendamping itu sendiri, karena sudah ada perjanjian antara pendamping dengan penyandang disabilitas netra itu sendiri. Nah, untuk update data, teman-teman itu kadang beberapa sebelum hari H atau sebelum pemilihan, ada beberapa benturan-benturan dengan pendataan dari lapangan, seperti penyandang disabilitas daksa yang turun dengan rungu yang turun ke teman-teman di RT RW-nya. Ada penyandang disabilitas, ada beberapa, dan kita koordinasikan dengan petugas KPU. Kadang ada yang belum terdata, ada yang sudah terdata, tapi KTP mereka itu kadang tidak terkonver di jaringan KPU atau di laptop mereka atau di ininya mereka ya, di pendataannya KPU itu sendiri. Terus kami ada beberapa kendala teman-teman netra yang tidak memiliki KTP. Nah, itu kami usahakan sebelum hari hanya, kami usahakan kerjasama dengan KPU dengan Dukcapil untuk teman-teman penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP itu segera dibuatkan. Tapi ya bersyukur pemilihan kemarin, ya seperti saya bilang tadi di awal, bahwa teman-teman penyandang disabilitas netra yang beberapa persen tidak memilih, tahun kemarin sudah lumayan ada beberapa teman-teman netra yang sudah memberikan hak suaranya. Begitu. Menarik sekali ini perbincangannya. Nah, ini dari kendala-kendala itu banyak ya. Jadi tugas Kak Nancy sebagai ketua PPUAD itu juga berat juga ya. Yeah. Jadi dari pendataan yang kendala yang dari tunanetra sendiri yang belum mempunyai KTP, cuma dampak dari semuanya itu kan sebenarnya nggak cuma disabilitas yang tadi Kak Nancy sampaikan, sampai lansia, ibu hamil pun mendapatkan fasilitas yang nyaman ya. Jadi bisa dikatakan untuk prioritas disabilitas, ibu hamil sama lansia juga mendapatkan kenyamanan ya, Kak Nancy ya. Ya, itu kami utamakan karena kemarin kami lakukan itu sebelum bencana itu terjadi atau belum kami mengalami gempa. Memang sedikit ada beberapa dari teman-teman kami pendataan ini yang kadang berbenturan dengan KPU itu sendiri. Kadang kita protes ke KPU, kadang ada beberapa nama rekan kami yang sudah tidak mohon maaf kata, mereka sudah almarhum tapi mereka masih memuat nama-nama itu. Jadi kami mencek kembali bahwa ada teman-teman disabilitas yang sudah almarhum, kami tidak kami masukkan lagi itu. Jadi kerjasama lagi, balik lagi dengan KPU itu sendiri, bahwa teman-teman yang sudah tidak ada, jangan sampai petugas atau orang lain memanfaatkan nama tersebut dengan mendapatkan suara yang tidak sah gitu. Orangnya sudah tidak ada. Kami juga waktu itu ajukan bahwa kalau tempat atau akses di mana kita melakukan pemilihan atau kita mau memberikan suara kita, kenyamanan pembuatan akses tersebut itu kalau dibuat secara disabilitas, pasti semua secara umum bisa menggunakan. Tapi kalau apabila tempat TPS itu dibuat khusus untuk umum, hanya khusus untuk awas saja atau orang-orang yang normal saja, itu penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua itu sendiri
orang lansia itu tidak bisa menggunakan. Jadi fasilitas atau akses yang digunakan atau dibuat secara disabilitas secara umum bisa digunakan oleh semua orang. Tetapi kalau dibuat secara khusus untuk orang-orang yang normal saja, otomatis penyandang disabilitas, lansia atau ibu hamil tidak bisa menggunakan seperti itu. Jawaban yang kadang membuat kami dengan KPU bekerja sama, itu luar biasa. Kami berusaha bagaimana supaya ini bisa terdata semuanya. Itu waktu belum gempa. Setelah gempa, ini kan kami mau adakan pemilihan lagi untuk Desember, kalau nggak salah ini Desember. Tapi pertemuan-pertemuan atau sosialisasi dengan KPU, dengan PPUAD sendiri masih terbentur, belum ada koordinasi lain lagi, belum ada kesempatan lagi untuk pertemuan-pertemuan apa yang harus kami lakukan kembali, apa yang harus kami benahi setelah gempa, karena banyak-banyak tempat-tempat yang belum diperbaiki, banyak jalan yang masih masih bergelombang, mungkin lokasi yang kemarin tempat TPS itu sendiri rubuh atau bagaimana. Jadi banyak hal yang harus kami buat saat ini, karena Desember rencana mungkin pemilihan itu akan dilakukan begitu. Mantap sekali. Nah ini untuk kapasitas nih untuk seorang Kak Nancy itu kan sebagai ketua PPUAD itu menyangkut Provinsi Sulawesi Tengah atau Pulau Sulawesi, Kak? Iya. Itu saya sebagai ketua PPUAD Sulawesi Tengah. Jadi berdampak ke teman-teman yang berada di kabupaten-kabupaten ada di Poso, Morowali, Luwuk, di Parimo, jadi luas gitu. Tahu apa apa arti dari hak suara itu, apa untungnya bagi kita memberikan hak suara kita, karena dengan suara kita, dengan suara teman-teman penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Tengah itu mendukung para pemimpin-pemimpin kita yang baru yang kita percayakan, untuk mereka akan melihat atau melirik apa yang menjadi keperluan, kebutuhan para disabilitas itu sendiri. Iya. Terus gini, kalau di Sulawesi Tengah khususnya ranah atau lingkup yang Kak Nancy bisa dikatakan dipegang oleh Kak Nancy ya, itu dari pendataan kemarin berapa sih jumlah tunanetra yang ada di Sulawesi Tengah? Ya, jumlah teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah itu khusus semua disabilitas ya, baik itu penyandang disabilitas netra, daksa, rungu, itu sekitar ada 1000 lebih ya waktu belum gempa. Tapi setelah sudah gempa ini yang kami sedang mencari atau menggunakan data kembali, yaitu data-data yang baru. Ada teman-teman yang seperti tadi saya bilang, ada yang sudah almarhum, yang kemarin sempat mengikuti pemilihan, tapi pada saat ini mereka sudah almarhum. Ada yang mereka meninggal karena sakit. Jadi itu pendataan kembali, dan jumlah yang kami dapatkan ini belum valid ya. Jadi masih perkiraan saja, masih database yang kami terima itu masih berkisaran sekitar di 1000 lebih itu. Tapi ada teman-teman yang dapat informasi dari Kabupaten Poso, dari Luwuk, dari mana, dari Toli-Toli. Itu pun dari Toli-Toli sendiri saja ada yang sudah tidak ada yang baru, disabilitas baru karena akibat gempa itu sendiri. Jadi ada penyandang disabilitas baru. Jadi itu kami akan mendatakan ulang kembali. Jadi kami mendapatkan data ini yang belum valid, betul-betul belum valid. Jadi sementara kami dalam pendataan, begitu Mas.
Oh, jadi gini, tugas Kak Nancy sebagai ketua PPUAD itu kan untuk persiapan atau penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Nah, Iya, yang kami lakukan ini untuk pemilihan gubernur dengan bupati itu karena ada beberapa teman-teman yang sudah kita buka cabang ya ini ketua-ketua DPC-nya yang berada di Poso, di daerah Luwuk, daerah ini karena PPUAD masih ada di masih di provinsi itu sendiri, tapi ada beberapa teman yang mau membantu untuk pendataan teman-teman di sana untuk pemilihan gubernur. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah memberikan semangat kepada teman-teman untuk mau turun langsung pendataan atau ke tempat penyandang disabilitas itu sendiri, karena ada beberapa informasi yang kami terima bahwa ada beberapa penyandang disabilitas yang kadang orang tuanya tidak mau, ragu untuk memberikan atau punya rasa malu. Jadi teman-teman yang rela yang turun mau mendata secara langsung, secara secara emosional mereka dapatkan data-data tersebut untuk saat ini kita akan melakukan untuk pemilihan gubernur. Jadi kegiatan yang kami lakukan pada saat ini karena keadaan sekarang masih dalam keadaan COVID, jadi beberapa kegiatan itu tertunda, beberapa kegiatan yang kami lakukan itu tertunda, sama sekali kami tidak turun, sama sekali kami tidak lakukan, cuma hanya kadang informasi melalui by phone saja, itu pun ada 50% yakin dan tidak yakinnya karena kami tidak turun secara langsung karena hanya mendapatkan informasi, hanya ada katanya. Jadi untuk kegiatan mau pemilihan gubernur ini otomatis kami betul-betul terkendala dengan keadaan sekarang karena keadaan COVID, begitu Mas. Oke, nah tadi kan dikatakan ini PPUAD adalah untuk disabilitas. Nah, sepengetahuan saya atau mungkin karena saya nggak begitu tahu ya, ketua PPUAD sendiri ada nggak selain PPUAD itu selain Kak Nancy kan tunanetra nih, jadi di seluruh Indonesia ini atau cuma satu Kak Nancy aja yang menjadi seorang ketua dari PPUAD? Oh, kalau ketua PPUAD itu secara kalau ketua umum kami ada di Jakarta, yaitu Ibu Aryani sebagai ketua PPUAD pusat. Nah, dialah yang mengutus teman-teman untuk menjadi ketua PPUAD di daerah. Untuk apa ya, untuk yang tadi saya sudah sebutkan, untuk meningkatkan kapasitas teman-teman, memberikan mereka supaya mereka lebih pandai, lebih pintar bagaimana cara melakukan pemilihan, untuk bagaimana cara memberikan hak suara mereka. Jadi ketua umum kami memberikan ketua-ketua di daerah masing-masing ya. Jadi ketua PPUAD itu saya sendiri di Sulawesi Tengah sebagai penyandang disabilitas netra. Tetapi ada beberapa di daerah ketua PPUAD-nya ada yang daksa, ada yang rungu kalau nggak salah di Bali, ada yang rungu kalau nggak salah. Kalau di Papua itu kalau nggak salah dia daksa. Nah, yang di Sulawesi Tengah saya sendiri sebagai ketua PPUAD ya penyandang disabilitas netra. Ada beberapa di daerah-daerah yang belum ada PPUAD-nya. Kalau di Kendari ketua PPUAD-nya netra. Begitu Mas Arfan. Oh iya, ini
eh, makanya aku tuh kok belum tahu informasi tentang PPUAD ya, khususnya yang di Pulau Jawa ini. Ya, apakah yang di Jawa Tengah, di Pulau Jawa ini juga Kak Nancy punya kenalan ketua PPUAD atau eh, informasi yang Kak Nancy tahu deh, bisa nggak dikasih tahu ke saya informasinya untuk ada juga. Jadi PPUAD itu nggak cuma kalau kita dengar dari Kak Nancy itu kan masuk Indonesia bagian timur kalau nggak salah ya, Sulawesi, Bali, Papua lah. Iya, iya. Untuk Pulau Iya. Jawa sampai Sumatera itu apakah ada juga, Kak? Iya, begini Mas Arfan, karena memang ini ketua umum atau kenapa sampai dibuatnya PPUAD itu sendiri. Nah itu untuk seperti tadi saya katakan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini harus pandai untuk bagaimana mereka bisa melakukan memberikan hak suara mereka. Karena itu sangat penting, hak suara bagi siapa yang menjadi pemimpin nanti ke depan. Untuk teman-teman di daerah-daerah sebagai ketua PPUAD, kami di Indonesia Timur memang sudah ada, tapi yang saya dengar di Kalimantan juga sudah ada, di daerah Jawa, bahkan di daerah Jawa itu mungkin Bandung sudah, Semarang sudah, Surabaya, bahkan PPUAD juga sudah ada sampai ke Sumatera, itu. Kalau boleh tahu nih, PPUAD itu ada sejak pemilu tahun berapa, Kak Nancy? Itu kalau nggak salah untuk di pusat masih di daerah Jakarta saja dulu, itu kalau nggak salah waktu sekitar 2014 mungkin ya, pas pemilihan Presiden Jokowi kalau nggak salah, itu awal-awal di situ PPUAD sudah, tapi masih di pusat. Kami di daerah-daerah belum, karena kami belum mengetahui pada saat itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa teman-teman penyandang disabilitas, karena mereka merasa saya sudah cacat, saya tidak bisa, saya sudah tidak ini. Mungkin terdata dari petugas RT, RW, mereka didata. Tapi kalau untuk mau melakukan suara mereka, hak suara mereka tidak ke TPS. Bahkan petugas tidak datang ke rumah, kan seperti ada aturan dari KPU itu sendiri. Mungkin kalau ada yang sakit berat, hak suaranya tetap diambil walaupun dia tidak bisa datang ke TPS. Tapi pada saat itu teman-teman penyandang disabilitas hanya sebagian kecil saja yang melakukan pemilihan itu, memberikan hak suara mereka, karena kami belum mengetahui dengan adanya PPUAD itu sendiri. Karena kan sudah ada undang-undang disabilitas, Undang-Undang Disabilitas nomor 8. Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016 itu sendiri kan sudah ada. Jadi disitulah setelah adanya PPUAD, makanya beberapa di daerah-daerah informasi yang kami terima, kami saling kabar mengabari bahwa beberapa teman-teman disabilitas yang tadinya tidak mau memberikan hak suaranya, dengan adanya PPUAD mereka sudah meningkatkan kapasitas mereka itu sendiri, bahwa mereka harus memberikan hak suara mereka, seperti itu. Gitu, itu yang menjadi keinginan dari ketua umum kami, bahwa supaya di semua daerah di wilayah Indonesia penyandang disabilitas harus harus berani mengeluarkan hak suara mereka, gitu, supaya apa yang menjadi kebutuhan para disabilitas di daerah itu bisa dilirik atau bisa dilihat oleh pemimpin-pemimpin yang mereka pilih. Jadi kepercayaan
hak suara mereka atau hak suara dari teman-teman disabilitas sudah memilih pemimpin yang mereka percayakan bahwa pemimpin atau siapapun yang akan memimpin daerah-daerah itu bisa melihat atau bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh disabilitas itu. Begitu Mas Arfan. Kesan-kesan Kak Nancy buat teman-teman tunanetra terkait untuk pemilu atau pemilihan gubernur ataupun bupati yang mungkin bisa diadakan di daerah masing-masing. Bisa disampaikan nggak? Ya, pesan saya buat semua teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kita jangan malu, kita jangan ragu, kita punya semangat yang luar biasa. Tuhan memberikan kita apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kita menerimanya dengan sukacita, kita menerimanya dengan keikhlasan bahwa inilah yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak boleh merasa jenuh, kita tidak boleh merasa ragu, kita tidak boleh merasa malu bahwa keadaan kita seperti ini. Tapi biarlah semua teman-teman di Indonesia, semua teman-teman disabilitas, lakukanlah hak kalian, bahwa kalian punya hak untuk mengeluarkan suara kalian, kalian punya hak untuk memberikan suara kalian. Jangan sampai kalian tidak memberikan suara kalian, karena pemimpin di daerah kalian, orang-orang yang akan kalian percayakan, supaya mereka juga bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan kalian, apa yang menjadi keinginan, memberikan manfaat kan yang luar biasa buat pribadi kita, bahkan di organisasi kita, bahkan teman-teman di seluruh Indonesia. Hidup disabilitas, tetap semangat, jangan pernah patah semangat. Salam sehat, salam kuat. Terima kasih, aku senang sekali ini bisa berbincang-bincang langsung dengan Kak Nancy. Aku dari nama pribadi dan komunitas tunanetra sukses selalu. Apa yang menjadi impian Kak Nancy mudah-mudahan bisa terwujud ya Kak Nancy ya. Amin, amin. Ya, saya juga mendoakan buat seluruh komunitas tunanetra nasional ya.